Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Deo, Prodi Administrasi Publik. Saya akan mempresentasikan jurnal tentang makalah dan dinamika implementasi kebijakan publik tentang transportasi kajian di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Baiklah, saya akan membahas pelayanan transportasi memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan mengidentifikasi bahwa wilayah tersebut memiliki sistem transportasi lengkap yang bekerja lebih daripada daerah lain. Dan kemudian daerah ini cenderung memiliki tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, kondisi transportasi kurang berfungsi dengan baik akan mengakibatkan muncul masalah sosial dan masalah lingkungan, sehingga kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Di beberapa daerah di Indonesia menyediakan layanan transportasi masih terkendala oleh terbatasnya jumlah alokasi anggaran. Disebabkan fakta bahwa sebagian besar dari anggaran itu dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai di setiap daerah. Kota Tasikmalaya telah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan Pariangan Timur. Pengendara dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 sampai 2029. Jumlah penduduk kota ini pada tahun 2010 ialah 639.987 jiwa. Sedangkan tahun 2015 sebesar 657.477 jiwa. Yang dengan demikian mengalami peningkatan sebesar 17.460 jiwa. Dalam masalah 5 tahun, hal ini menandakan bahwa Kota Tasikmalaya termasuk kota yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dengan ditetapkan Kota Tasikmalaya sebagai pusat wilayah pengembangan Pariangan Timur, Pangandaran, respon yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya dengan merencanakan perkembangan kota dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya tahun 2011 sampai 2031, yang di dalamnya berupa kebijakan pemerintah daerah dalam menata ruangan sesuai dengan rencana. Pembangunan jangka panjang daerah Kota Tasikmalaya pun disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Transportasi ialah seperangkat fasilitas berupa barang dan jasa yang disediakan untuk kepentingan publik atas masyarakat dalam pelayanan pemindahan transportasi, memerlukan jasa atau fasilitas dasar dan peralatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pelaksanaan fungsi. Suatu negara atau wilayah, misalnya menyediakan lahan, laut, dan udara, dan pekerjaan umum sama-sama diperlukan dalam sistem transportasi. Transportasi ini yang diusulkan oleh Nasution ialah transfer barang dan orang dari titik asal ke titik tujuan. Kegiatan tersebut berisi 3 hal: kargo untuk dikirim, ketersediaan kendaraan sebagai alat angkut, dan adanya jalan yang dilalui. Ada proses bergerak dari tempat asal sekarang, kemudian transportasi dari awal tujuan di mana aktivitas tersebut terhenti. Oleh karena itu, dengan pergerakan barang dan orang, transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat mendukung kegiatan ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan, bahwa keselamatan berkendara merupakan prioritas mutlak, sebagaimana diamankan dalam Pasal 1 Ayat 31 yang menjelaskan bahwa keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ialah keadaan orang menghindari semua risiko kecelakaan. Selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendara
Jalan dan Lingkungan, buku lalu lintas 2009. Sementara transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan menerapkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan aman, lancar, tertib, nyaman, dan efisien. Mampu mengintegrasikan moda transportasi menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, menunjang pemerataan dan mendukung pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Dan transportasi yang baik membantu meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung. Pemenuhan transportasi yang memadai dapat membantu untuk meningkatkan produktivitas dan biaya langsung produktivitas yang lebih rendah, yang dapat memperluas atau meningkatkan pertumbuhan. Transportasi yang mempengaruhi investasi dan pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dan efisien. Dengan pengembangan transportasi akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan karena biaya produksi yang lebih rendah dan memperluas pasar. Dengan perluasan produksi, dampak pada pertumbuhan pada gilirannya akan mempengaruhi sejarah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan berfokus pada prinsip-prinsip umum fenomenal sosial yang mendasar dalam masyarakat. Dengan demikian, karena objek analisis dalam pendekatan kualitatif ialah arti dan gejala sosial dan budaya dengan menggunakan budaya masyarakat yang bersangkutan untuk mendapatkan gambaran dan dari kategori tertentu. Sebagai pengayaan, penelitian ini didukung oleh metode jurnalisme, yaitu melalui proses pengumpulan, pemilihan, penulisan, editing, dan penerbitan berita. Penelitian ini menggunakan analisis isi sebagai salah satu metodologi untuk mengamati dan mengukur isi komunikasi. Analisis ini digunakan dalam memiliki struktur dari berita tentang transportasi di Jawa Barat dan tempatnya dalam publikasi. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang layak dapat orang-orang dan pendatang di Kota Tasikmalaya, pemerintah telah merencanakan perencanaan pembangunan tersebut di bidang transportasi, melibatkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Rencana tersebut dilakukan melalui perorganisasian, mengelola dan mengendalikan pasar yang mengganggu lalu lintas untuk diintegrasikan dengan kehadiran terminal dan fasilitas lainnya, dan memungkinkan kembali penduduk pasar yang tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai. Upaya-upaya tersebut di atas adalah dalam rangka memitigasi pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap gejala-gejala sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari problem transportasi. Demikian itu dilakukan agar cita-cita tata ruang wilayah dapat sampai kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun memahami dan memakluminya apabila pihak pemerintah menjalankan program-program pembangunan. Pusat kegiatan masyarakat Kota Tasikmalaya berada di sepanjang koridor Haji Zainal Mustafa, Jalan Cihidung, Jalan Pasar Wetan, Jalan Dr. Soekarjo, Jalan Institusi Jaya, Jalan Peta Rumah yang merupakan satu blok yang dalam rencana tata ruang wilayah. Kota Tasikmalaya sebagai sentral bisnis district yang berfungsi untuk sebagai pusat pelayanan kota yang melayani regional wilayah di sekitar. Dampak yang ditimbulkan oleh akibat dari pusat pelayanan ialah lalu lintas, pusat perdagangan kaki lima, pusat hunian sementara, penyerapan tenaga kerja, dan lain-lain yang menyebabkan beban dari wilayah tersebut menjadi overload
sehingga pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal. Kesimpulan, berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dari penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Apa yang datang ke permukaan dikomunikasikan dengan baik oleh pelaksana kebijakan. 2. Dengan memajukan transportasi, baik darat, laut, atau udara, telah terjadi perubahan sosial, budaya, dan teknologi masyarakat. Sosial, kebijakan transportasi di Kota Tasikmalaya mengakibatkan lebih masifnya integrasi bisnis, politik, dan integrasi budaya. 4. Selain kebijakan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi, transportasi pun dapat menambah rasa seni masyarakat. Sehingga transportasi di Kota Tasikmalaya ialah sistematik di mana sudah terdapat ide-ide penambahan fasilitas jalan dan moda transportasi pada pemerintah Kota Tasikmalaya. Komunikasi dari kebijakan transportasi dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai cara, yaitu media konvensional, formal, website, komunikasi tradisional, komunikasi pribadi, dan media sosial. Melalui media massa, masyarakat Kota Tasikmalaya sebagian besar menyambut kebijakan yang didukung transportasi yang mudah, aman, nyaman, dan terjangkau. Dengan demikian, mengembangkan kebijakan transportasi darat telah dilaksanakan. Baik, sekian presentasi saya. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.